Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar dengan smart TV. Ini namanya papan interaktif digital ya, yang dikaji oleh Bapak Menteri kita untuk proses pembelajaran interaktif. Kita hari ini belajar tentang yuk menyampaikan pendapat. Berarti kita harus menemukan pendapat dengan baik. Dengan loh. Nih, kamu buka buku tulis kamu catat. Catat nggak? Nah, kamu catat dulu baik-baik. Ada Indonesia. Nih aku jelasin ya. Yuk menyampaikan pendapat. Berbicara merupakan kegiatan berkata dengan tujuan agar dapat berkomunikasi dengan orang lain. Saat berbicara tentu membutuhkan interaksi positif dan lawan bicara. Ketika di dalam kelas atau sedang belajar, kita sering berdiskusi tentang pembelajaran lalu dimintai pendapat. Ketika menyampaikan pendapat, ada etika berbicara yang perlu diterapkan antara lain. Berbicara merupakan kegiatan berkata dengan tujuan agar dapat berkomunikasi dengan orang lain. Sudah? Sampai orang lain aja, dapat berkomunikasi dengan orang lain. Orang lain aja, disingkat aja. Materi hari ini menyampaikan pendapat. Sekarang tanggal berapa? 8 bulan Mei tahun 2026. Bisa naik ke bawah lagi. Kali ini etika berbicara yang perlu diterapkan antara lain. Jadi menyampaikan pendapat ada etika berbicara. Kali menyampaikan nih sampai antara lain. Dari menyampaikan sampai antara lain. Iko duduk di dalam bis. Jangan ditulis semua ya, dari berbicara sampai dengan orang lain aja. Sampai orang lain. Nih, sampai orang lain. Nah, ketika menyampaikan pendapat, ada etika berbicara yang perlu diterapkan. Sampai sini.
Berarti kalau kamu sebelum menyampaikan pendapat, kamu mengangkat tangan terlebih dahulu. Tulis. Satu, usahakan sebelum menyampaikan pendapat mengangkat tangan. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Ya. Lalu kedua, tidak menyela pembicaraan orang lain. Berarti ada tidak memotong pembicaraan orang lain. Tidak menyela pembicaraan orang lain. Sudah belum? Lah yang aku bisa lipat, di bawah bisa. Abang di belakang Adriel bisa. Ayo berdua. Dah, sampai sini. Lalu selanjutnya nomor 3, gunakan volume suara yang tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar, alias volumenya biasa aja. Ya? Alvin, sebelah siapa itu? Kita udah terus dulu. Sudah, jangan tidur. Lalu yang terakhir ada namanya jangan berbicara dengan nada seperti marah atau kesal. Berarti penyampaiannya harus baik dan sopan. Alibab datang nggak? Dikit. Dikit. Datang nggak? Datang nggak? Saya ulangi lagi ya dari pertama ya. Sudah belum sampai nomor 4? Apa udah? Tepuk tangan. Saya ulangi lagi. Ini ada nih, nanti bisa. Tapi tinggal buat koledor saya. Hari ini belajar tentang materi menyampaikan pendapat. Berbicara merupakan kegiatan berkata dengan
memotong pembicaraan orang lain. Misalnya, Tasya lagi menyampaikan pendapat ketika diajak musyawarah. Mutiara memotongnya, itu namanya tidak sopan. Sampai sini. Oke, selanjutnya nomor 3. Gunakan volume suara yang tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Ketika kita menyampaikan pendapat, kita tidak boleh suara kecil. Misalnya lagi bisik-bisik kayak gini kecil-kecil aja nggak boleh ya. Bagaimana orang lain itu bisa mendengarkannya? Kalau terlalu besar juga tidak boleh karena takut alias membentak atau suaranya agak kencang. Suara saya jelas gak? 4. Jangan berbicara dengan nada seperti marah atau besar. Misalnya lagi marah-marah apalagi besar itu tidak boleh jika lagi menyampaikan pendapat. Paham sampai sini? Kita next pelajaran selanjutnya. Selain ini kita belajar tentang penulisan tegak bersambung. Kita melihat videonya aja, kamu tidak akan menulis. Tahukah kamu menulis tegak bersambung dan manfaatnya? Ya, tegak bersambung dan juga manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menulis tegak bersambung dan apa jadi manfaatnya agar kalian tahu. Simak baik-baik ya videonya. Kegiatan menulis tegak bersambung merupakan suatu kegiatan yang